こんな時間に何してんだ。家に帰れ、行け。おじさん、止めてよ。やらせてあげるから止めて。Di suatu malam, Yoshida mengajak Airi berkencan ke restoran mewah. Airi berterima kasih kepada Yoshida karena telah membawanya ke tempat itu. Yoshida mengumpulkan keberaniannya untuk memintanya menemaninya kembali ke apartemen. Namun ternyata, Airi mengaku bahwa dia sudah berkencan dengan seseorang sehingga mengakhiri cinta tak berbalas Yoshida. Setelah itu, Yoshida melampiaskan kekesalan atas penolakan Airi kepada Hashimoto di bar murahan. Saat hari mulai larut, Hashimoto meninggalkan Yoshida yang mabuk dan marah, yang kemudian berjalan pulang sambil mengutuk Hashimoto. Yoshida melihat seorang gadis berseragam duduk di bawah tiang lampu bernama Sayu Ogiwara. Dia kemudian mendekati gadis itu dan bertanya apa yang dia lakukan dan menyuruhnya pulang. Sayu menjawab bahwa semua kereta telah berhenti beroperasi untuk malam itu. Yoshida menanyakan apakah dia akan duduk di sana sampai pagi. Sayu kemudian bertanya apakah dia bisa tinggal di rumahnya. Oji-san, tomete yo. Awalnya Yoshida menentang hal itu dan menyarankan dia untuk tinggal di stasiun kereta, warnet, atau tempat lainnya. Duh, tega ya bang. Namun, Sayu tidak punya uang dan sebagai kompromi, dia menawarkan dirinya sebagai pembayaran untuk bisa tinggal di tempat Yoshida. Yarasete ageru kara tomete. Terkejut dengan tawaran itu, Yoshida mencoba untuk memproses situasi dan menolak karena dia tidak ingin tidur dengan anak SMA. Oleh karena itu, gadis tersebut meminta untuk tinggal di tempatnya secara gratis. Di apartemen Yoshida, Sayu mengomentari betapa kotornya tempat itu dan Yoshida mengklaim bahwa apartemennya bersih. Tepat ketika Yoshida duduk di tempat tidurnya, gadis itu merayunya tetapi dia menolaknya dengan tegas. Ketika ditanya oleh gadis itu tentang apa yang dia inginkan, Yoshida bergumam bahwa dia menginginkan sup miso yang dibuat oleh seorang wanita. Keesokan harinya, Yoshida terbangun dan mencium bau aneh, dan terkejut mengetahui seorang gadis ada di apartemennya. Ohayo. Sayu kemudian menjelaskan hal yang terjadi semalam. Beberapa saat kemudian, Yoshida mengomentari untuk tidak mengacak-acak dapur orang dan membuat sup miso seenaknya. Namun gadis itu memberitahu Yoshida lah yang memintanya membuatkan makanan tersebut. Saat Yoshida mencoba sup miso, dia memuji masakan gadis itu. Sayu kemudian menyatakan bagaimana Yoshida ditolak oleh Airi saat dia bergumam tentang hal itu ketika tidur. Sayu mencoba merayu Yoshida yang mengarah ke percakapan tentang ukuran bola basket. Sayu memeluk Yoshida dan merasa aneh karena semua pria yang tinggal bersamanya selalu meminta sesuatu darinya, sementara Yoshida menolaknya. Yoshida kemudian mengetahui nama gadis itu dan terkejut saat mengetahui Sayu berasal dari Hokkaido. Sayu juga mengaku dia sudah kabur dari rumah selama 6 bulan. Yoshida menyuruh Sayu segera pulang karena orang tuanya pasti khawatir. Namun, Sayu mengklaim mereka akan senang jika dirinya tidak ada. Yoshida menanyakan apa yang dilakukan gadis itu untuk bertahan hidup. Sayu memberitahu dirinya memberikan tubuhnya kepada orang yang bersedia memberinya tempat menginap. Prihatin dengan kondisi gadis itu, Yoshida menyarankan Sayu untuk mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri. Yoshida kemudian mengizinkan Sayu untuk tinggal di tempatnya sambil merenungkan gadis itu harus menjalani kehidupan normal dengan seseorang seusianya. Di kantornya, Yoshida menceritakan tentang keberadaan Sayu di apartemennya. Ia juga merasa aneh karena setelah mencari tidak ada catatan gadis hilang yang sesuai dengan deskripsi Sayu. Malam itu, saat Yoshida pulang kerja, dia mengingat kata-kata Hashimoto untuk mengirim Sayu kembali ke orang tuanya sebelum menjadi masalah. Meski Yoshida setuju dengan anggapan itu, dia juga mempertimbangkan dari sisi Sayu. Sesampainya di rumah, Yoshida memuji pekerjaan gadis itu yang membersihkan apartemen serta menyetrika pakaiannya. Yoshida kemudian mengambil asbak untuk merokok di luar, meskipun Sayu tidak keberatan jika dia melakukannya di dalam.
Di luar balkonnya, Yoshida menikmati rokoknya sambil mempertimbangkan bahwa dia bertindak sebagai wali terhadap Sayu. Selain itu, Yoshida berpikir bahwa orang-orang yang berhubungan dengannya sampai sekarang adalah bajingan yang tidak jujur. Keesokan paginya, alarm membangunkan keduanya dan kemudian Yoshida membaca artikel tentang seorang pria yang ditangkap karena menculik seorang gadis kecil. Memikirkan Sayu hanya memiliki seragam sekolahnya, Yoshida membawa gadis itu ke mall untuk membeli beberapa pakaian dan futon baru. Kembali ke rumah, Sayu memeluk futon barunya dan menggoda Yoshida untuk tidur dengannya. Hal itu menyebabkan Yoshida yang sedang minum tersedak dan Sayu tertawa geli. 一緒に寝よ。お前だ。 Di saat makan siang di tempat kerja, Hashimoto menyatakan perubahan dramatis seputar penampilan Yoshida yang lebih terawat sejak keberadaan Sayu. Malamnya di balkon apartemen, Yoshida mencoba memikirkan alasan Sayu melarikan diri. Keesokan harinya, Sayu menyiapkan sarapan untuk mereka dan bertanya mengapa Yoshida jarang bercukur. Pada akhirnya, setelah sarapan, Yoshida memutuskan pergi ke kamar mandi dan mencukur janggut yang tumbuh di dagunya. Di hari berikutnya, Yoshida mengajak Sayu pergi ke mall untuk membelikan skincare. Ketika ditanya ponselnya, Sayu menjawab dia membuangnya ke laut karena terus mendapat telepon dari teman-temannya di Hokkaido. Meski Yoshida bersikeras agar Sayu mendapatkan ponsel baru untuk keperluan komunikasi, namun Sayu mengalihkan pembahasan tersebut dengan menyebut kandungan skincare-nya yang beraroma jeruk. Saat melihat Sayu tersenyum, Yoshida merasa aneh. Dia tidak yakin gadis itu benar-benar tersenyum tulus. Di kantor, Yoshida menegur kekeliruan yang dilakukan Yuhuza pada pekerjaannya. Khawatir Yoshida akan dipecat karena hal tersebut, dia mengklaim bahwa itu tidak akan cukup untuk membuatnya dipecat, tetapi dia akan dikeluarkan dari proyek. Malamnya, Yusuha menyelesaikan pekerjaannya dan Yoshida datang dengan membawa makanan. Keduanya kemudian mengobrol sambil makan dan Yusuha membahas Yoshida yang belakangan rutin mencukur jenggot setiap hari dan bertanya apakah dia sudah punya pacar. Yoshida mengatakan dirinya tidak punya pacar. Namun belum lama ini ia ditolak oleh Airi. Yusuha lega mendengarnya dan mengajaknya pergi minum di lain hari dan dengan ragu-ragu Yoshida menyetujuinya. Kembali ke apartemen, Sayu kesal karena Yoshida pulang terlambat padahal dia sudah membuatkan makan malam. Mendengar permintaan maaf Yoshida yang sungguh-sungguh, Sayu tertawa dan mengatakan dirinya hanya bercanda. Keesokan harinya, saat jam istirahat kantor, Hashimoto pergi menemani Yoshida membelikan ponsel untuk Sayu. Hashimoto berkomentar, Yoshida menyukai Sayu. Yoshida mengatakan Sayu adalah seorang anak SMA. Hashimoto mengatakan, meskipun baik, bahwa Yoshida peduli pada Sayu, dia harus mempertimbangkan bagaimana dia akan menghadapi ke depannya jika jatuh cinta pada gadis itu. Kembali ke tempat kerja, Hashimoto menggoda Yoshida yang terlihat gelisah karena ingin segera pulang dan memberikan ponsel tersebut kepada Sayu. Namun, Airi muncul dan mengajaknya bicara di luar kantor. Gadis itu membawa Yoshida ke restoran yakiniku dan minum bir bersama. Yoshida mengajukan pertanyaan mengapa Airi mengundangnya ke restoran setelah menolaknya. Airi tidak memberinya jawaban dan malah bertanya apakah Yoshida mempunyai pacar. Yoshida mengatakan dia tidak memiliki pacar. Namun Airi membantah pernyataan itu, mengklaim dia mengenalnya lebih baik setelah bekerja dengannya selama lebih dari 5 tahun. Airi menyatakan bahwa Yoshida dekat dengan Yuhuza akhir-akhir ini. Yoshida membantah anggapan bahwa mereka berpacaran. Hal itu membuat Yoshida mengakui bahwa selama 5 tahun dia selalu mencintai Airi dan masih mencintainya. Saat menaiki kereta pulang, Yoshida merenungkan mengapa Airi mengajaknya makan malam. Sesampainya di apartemen, Sayu mengomentari Yoshida karena pulang terlambat lagi. Dia menyadari Yoshida terlihat murung, namun Yoshida mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Karena Sayu terus menatapnya, akhirnya Yoshida mengatakan bahwa dia pergi makan bersama Airi dan meskipun dia menikmatinya, Sayu berkomentar bahasa tubuhnya berbicara sebaliknya. Sayu kemudian memeluk Yoshida untuk membuatnya merasa lebih baik, tapi kemudian menyuruhnya mandi karena berbau yakiniku. Setelah itu, Yoshida disuguhi sup miso dan memberikan hadiahnya kepada Sayu. Gadis itu senang mendapat ponsel baru dan mengakui selera bagus Yoshida. Yoshida-san, arigatou. Ia menambahkan nomor telepon Yoshida dan memperhatikan satu kontak yang ada di ponselnya.
Sayu mengatakan bahwa Yoshida-lah satu-satunya teman yang dimiliki dan pernyataan itu membuat wajah Yoshida bersemu merah. 吉田さん専用だね。 Sayu terbangun dari mimpi tentang masa lalu saat dirinya tidur bersama mantan pacarnya. Ia kemudian menatap Yoshida yang berbaring dengan nyenyak di tempat tidurnya. Keesokan paginya, saat Yoshida berangkat kerja, Sayu melakukan pekerjaan rumah dan merasa kesal begitu memikirkan Yoshida yang sama sekali tidak tergoda dengan dirinya. Di kantor, Yoshida menikmati makan siang dengan Yuzuha dan Endo bergabung. Endo membahas Yoshida yang menolak tawaran perjalanan bisnis. Ia yakin alasan dibalik penolakan tersebut adalah karena dia memiliki kekasih. Yoshida menyangkal anggapan tersebut dan mengklaim bahwa dia hanya menunggu paket dalam beberapa minggu ke depan. Tak ingin menyelidiki Yoshida lebih jauh, Endo membatalkan topik pembicaraan tersebut dan pergi. Saat jam pulang kerja, Yuzuha mengajak Yoshida menonton film. Tepat saat Yoshida mengikuti Yuzuha, dia menabrak Airi dan keduanya saling menyapa singkat. Kembali ke apartemen, Sayu sangat bosan karena tidak ada yang bisa dilakukan di sekitar rumah. Dia memikirkan Yoshida akan mengusirnya saat dia memiliki kekasih. Ponsel Sayu berbunyi, menerima pesan dari Yoshida yang menyatakan dia akan menonton film dengan seorang rekan dan akan pulang nanti untuk makan. Sementara itu, Yoshida dan Yuzuha keluar dari bioskop dan mengobrol tentang film yang mereka tonton. Dari jauh, Sayu melihat Yoshida dan Yuzuha berpelukan dan memutuskan berbalik pergi. Yoshida melepaskan Yuzuha dari pelukannya dengan hati-hati dan saat gadis itu berbalik untuk pulang, Yuzuha bertanya bagaimana jika dirinya adalah seseorang yang ditakdirkan untuk Yoshida. Namun, Yoshida menyuruhnya untuk tidak bodoh dan segera pulang. Sesampainya di rumah, Yoshida menemukan rumahnya kosong dan ponsel Sayu tertinggal. Karena panik, Yoshida meninggalkan apartemennya dan mencari Sayu dengan keyakinan bahwa dia mungkin telah diculik. Sementara itu, Sayu duduk di bangku dekat tiang lampu taman di mana dia merenungkan apa yang dilihatnya antara Yoshida dan Yuzuha. Sayu mulai menangis dan berusaha menyangkal bahwa ia merasa cemburu. Pada saat itu, Yuzuha menemukan Sayu dan memutuskan untuk tinggal sampai kereta terakhir tiba untuk mencegah polisi yang mungkin menangkapnya. Yuzuha kemudian mengetahui Sayu rupanya kabur dari rumah dan dia memberitahu dirinya juga pernah melakukan hal yang sama. Yuzuha menduga alasan Sayu melarikan diri karena orang tuanya, namun Sayu menjawab bahwa dia berhubungan baik dengan mereka. Saat itu, Yoshida tiba dan memberitahu bahwa dia mengkhawatirkannya. Tidak ingin berada di antara keduanya, Yuzuha membiarkan mereka pulang bersama, tetapi menyatakan bahwa dia menuntut penjelasan lengkap tentang segala sesuatu antara Sayu dan Yoshida. Sesampainya di apartemen, Yoshida menggantung jasnya saat Sayu muncul di hadapannya dengan mengenakan pakaian dalam. Yoshida menyuruh Sayu berpakaian, namun dia menolak dan mencoba merayunya. Yoshida mengingatkan, jika Sayu mencoba merayunya, dia akan mengusirnya. Gadis itu mulai menangis dan merasa frustasi karena Yoshida tidak tertarik kepadanya. Akhirnya, Yoshida mengakui bahwa dia tertarik pada Sayu, namun dia tetap menolak rayuannya. Sayu kemudian bertanya mengapa Yoshida mengizinkannya tinggal di tempatnya tanpa meminta apapun selain menyuruhnya melakukan pekerjaan rumah. Yoshida memeluk erat dan mengatakan dia tidak memiliki perasaan pada Sayu. Dia juga memberitahu dirinya tidak ingin tidur dengan seseorang yang tidak dicintai. Setelahnya, Yoshida meminta Sayu berpakaian dan duduk bersama. Yoshida mengungkapkan memiliki Sayu di apartemennya membuat kesehariannya menjadi menyenangkan. Mendengar pengakuan itu, Sayu menangis terharu dan Yoshida menawarkan Sayu untuk tinggal bersamanya sampai dia memutuskan untuk pulang. Di hari berikutnya, Sayu meminta izin kepada Yoshida untuk bekerja paruh waktu di Toserba. Yoshida mengizinkannya dan merasa senang memikirkan Sayu akan bertemu dengan teman sebayanya. Pada hari pertama kerja, Sayu berkenalan dengan Asami Yuki yang mengajarkan beberapa hal yang harus dikerjakan saat bekerja. Menjelang senja, keduanya bersiap-siap untuk pulang dan Asami bertanya di mana Sayu tinggal yang dia jawab berjarak 5 menit dari Toserba. Asami meminta suatu hari untuk ditunjukkan tempat tinggal Sayu, namun Sayu menolak karena orang yang tinggal bersamanya mungkin akan keberatan. Asami menduga Sayu tinggal dengan pacarnya. Sayu menjelaskan dia tinggal bersama seseorang yang dianggapnya sebagai kakak. Karena Asami bersikeras, akhirnya Sayu tidak punya pilihan lain
Dia kemudian mengirim pesan kepada Yoshida dan menjelaskan hal tersebut. Saat Yoshida tiba di rumah, Asami menilainya sebagai om-om seksi. Asami kemudian memperkenalkan dirinya dan berpendapat bahwa setidaknya Yoshida adalah orang baik. Yoshida memberitahu cerita palsu bahwa Sayu dan dia adalah teman masa kecil dengan jarak 9 tahun di antara mereka. Sayu yang sedang mencuci piring mendengarkan percakapan itu dan menyela ketika diperlukan lebih banyak detail untuk memuluskan cerita palsu tersebut. Saat makan malam, Asami memuji masakan Sayu dan berkomentar betapa beruntungnya Yoshida karena Sayu memasak untuknya setiap hari. Beberapa saat kemudian, Asami memutuskan pulang dan meminta Yoshida mengantarnya. Sayu juga mencoba untuk ikut, tetapi Asami menyatakan bahwa dia harus tinggal karena tugas pria adalah mengantar wanita pulang. Dalam perjalanan mereka, Asami rupanya menyadari cerita bohong tentang hubungan Yoshida dan Sayu. Meskipun Yoshida secara tidak sengaja menegaskan bahwa hubungan mereka tidak semuanya benar, ia mengklaim bahwa dia adalah sosok kakak bagi Sayu. Lega mendengarnya dari Yoshida, Asami memujinya sebagai orang baik. Sebelum berpisah, Yoshida meminta agar Asami menjadi teman Sayu. Salah satu nasihat yang diberikan Asami adalah bahwa Sayu memiliki jenis senyuman yang berbeda dan Yoshida harus berhati-hati. Malam berikutnya di kantor, Yoshida menyelesaikan pekerjaannya. Saat dia hendak mengirim pesan ke Sayu, Airi mendekatinya dan mengajaknya untuk ikut dengannya. Airi lagi-lagi membawa Yoshida ke restoran yang sama seperti sebelumnya, dan ia mempertanyakan hubungannya dengan Yuzuha dan alasan menolak perjalanan bisnis. Sebelum Yoshida menjawab, dia menuntut untuk mengetahui mengapa Airi peduli dengan urusan pribadinya dan menolak untuk menjawab pertanyaannya sampai dia menjawab lebih dulu. Airi kemudian mengaku bahwa dia menyukai Yoshida. 好きだからよ。 Sementara itu, di apartemen Sayu, baru saja selesai menyelesaikan makan malam. Ia berniat memberitahu Yoshida, namun menerima pesan bahwa Yoshida sedang makan malam dengan Airi. Kembali ke restoran, Airi rupanya berbohong tentang menjalin hubungan dengan seseorang. Ia menjelaskan bahwa intuisinya menyuruhnya menunggu. Namun Yoshida percaya bahwa Airi hanya mengolok-oloknya. Airi membantah dan menanyakan apa yang diperlukan untuk membuktikannya, dan Yoshida meminta agar mereka tidur bersama. Waduh, permintaan itu membuat Airi kaget, namun Yoshida mengatakan bahwa dia hanya bercanda. Airi mengaku bahwa dia benar-benar memiliki perasaan pada Yoshida dan jika dia ingin melakukannya, ia bisa mengizinkan Yoshida melakukannya. Sekali lagi, Yoshida mengatakan bahwa dia hanya bercanda. Yoshida mengklaim dia tidak akan pernah mengajak Airi berkencan lagi, tetapi ketika waktunya tepat, dia meminta Airi mengajaknya kencan. Setelah mendengarkan alasan Yoshida, Airi mengakui bahwa dia mengerti dan berjanji suatu hari akan mengajaknya kencan. Kembali ke apartemen, Sayu memakan malam dan merasa kesepian. Tiba-tiba, kilasan masa lalunya muncul dan membuatnya dilanda serangan panik. Saat Sayu kembali ke meja makan, dia berharap Yoshida segera pulang. Dia memeriksa ponselnya dan menemukan pesan dari Yoshida yang berniat mengajak Airi ke apartemen. Sayu berpikir dia harus mengungsi selama Airi berada di apartemen Yoshida. Namun pesan selanjutnya datang yang mengatakan bahwa Airi ingin bertemu dengan dirinya. Sayu tiba di ruang istirahat Toserba dan melihat nama Kyoya Yaguchi di jadwal kerja. Saat Kyoya masuk, Sayu berbalik dan keduanya langsung mengenali satu sama lain. Kyoya terkejut dan merasa senang bisa melihat Sayu lagi. Namun Sayu menyangkal dan mengatakan mereka tidak pernah bertemu. Kyoya mengungkap bahwa dia tidak pernah melupakan gadis yang telah ditiduri. Asami kemudian memasuki ruangan dan menyuruh Kyoya bergegas keluar untuk memulai shiftnya. Kyoya memberitahu bahwa ia kenal dengan Sayu yang dipanggilnya dengan nama Miyuki. Ia berniat menjelaskan mereka pernah tinggal bersama. Namun sebelum Kyoya sempat menyelesaikan kalimatnya, Sayu menyela dan memberitahu Kyoya salah satu orang karena sebetulnya nama dia adalah Ogiwara Sayu. Menyadari situasi tersebut, Asami menendang Kyoya dan menyuruhnya segera bekerja. Ia mengetahui Sayu menyimpan sesuatu yang tidak ingin dibicarakan dan ia tidak mempermasalahkannya jika Sayu tetap ingin menyimpannya. Dalam perjalanan pulang, Kyoya rupanya sudah menunggu Sayu. Ia mengingatkan tentang hubungan yang pernah mereka lakukan dan mengetahui gadis itu masih kabur dari rumah.
Kyoya meraih lengan Sayu dan mengungkapkan keinginannya untuk mengetahui tempat di mana Sayu tinggal. Karena Sayu menolak, Kyoya mengancam akan memberitahu masa lalunya kepada Asami dan manajer Toserba. Ia kemudian meminta izin untuk memberitahu Yoshida tentang teman kerja yang ingin mampir ke apartemennya. Kyoya berjanji dirinya akan pulang sebelum seseorang yang memberi Sayu tempat tinggal pulang. Di apartemen, Kyoya mengomentari betapa bersihnya tempat tersebut. Sayu menjelaskan bahwa dirinya lah yang menjaganya tetap rapi. Kyoya menanyakan berapa lama Sayu tinggal di tempat tersebut dan gadis itu memberitahu dia sudah tinggal di sana selama 2 bulan. Saat mengetahui selama 2 bulan, orang yang memberi Sayu tempat tinggal tidak memintanya melakukan apapun, Kyoya tertawa dan mendekati gadis itu. Sayu menampar Kyoya dan menahan laki-laki itu tidak menyentuh tubuhnya. Namun saat memikirkan, jika dirinya melawan Kyoya, Asami akan tahu masa lalunya dan Yoshida akan berada dalam masalah, Sayu berhenti melawan dan membiarkan Kyoya melakukan apapun pada dirinya. Sebelum hal buruk terjadi, Yoshida muncul dan menanyakan apakah Kyoya adalah pacarnya. Sayu menggeleng dan mengizinkan Yoshida mengusirnya. Yoshida kemudian menginterogasi Kyoya yang mengungkapkan bahwa beberapa bulan lalu Sayu tinggal bersamanya. Dia juga mengklaim bahwa meskipun Yoshida seperti penolong bagi Sayu, dia bukan orang tuanya yang harus bertanggung jawab atas sekolah dan perguruan tinggi gadis itu. Yoshida mengungkapkan dia berharap menjadi orang yang mengajari Sayu hal yang benar dan salah. Tidak terkesan dengan tanggapan Yoshida, Kyoya memutuskan pergi dan Yoshida memintanya untuk menjauh dari Sayu. Kembali ke apartemen, Yoshida memberitahu bahwa dia sudah mengusir Kyoya. Sayu mulai menangis dan menyebutkan masa lalu kelam yang dilakukannya bersama Kyoya. Dia juga mengkhawatirkan Yoshida akan terkena masalah karena menolongnya. Namun Yoshida mengatakan dia hanya ingin Sayu menjalani kehidupan remaja normal dan tidak peduli kepada dirinya sendiri. Sambil berlinang air mata, Sayu berterima kasih dan dia berjanji akan berusaha mewujudkan semua hal yang disebutkan Yoshida. Keesokan harinya di Toserba, Asami menanyakan sesuatu yang terjadi kepada Sayu. Namun dia kesal karena Sayu berpura-pura baik-baik saja. Ia kemudian menemui Kyoya dan menanyakan hal yang terjadi. Kyoya memberitahu dia memaksa Sayu tidur dengannya. Mendengar penjelasan itu, Asami pun menamparnya dan menyuruhnya meminta maaf. Namun karena pelanggan datang, Asami pun meninggalkan Sayu dan Kyoya di ruangan. Setelah menerima permintaan maaf Kyoya, Sayu bertanya mengapa dia tidak mengungkapkan masa lalu mereka. Kyoya menjelaskan dia sudah berjanji untuk tidak melakukan itu. Dalam perjalanan pulang dari Toserba, Yoshida mengirim pesan bahwa dirinya harus lembur, sehingga Asami memutuskan untuk menemani Sayu. Saat hari beranjak malam, Asami membawa Sayu ke tempat lapang untuk melihat langit malam. Di sana, keduanya bertukar cerita tentang diri masing-masing dan saling mendukung satu sama lain. Keesokan harinya, Yoshida pulang lebih awal dari kantor dan membawa makanan. Dia juga meminta maaf karena tidak menjaganya, tetapi Sayu berpendapat bahwa Yoshida melindunginya. Sayu menjelaskan bahwa kemanapun dia pergi semuanya sama, tetapi berubah dengan Yoshida dan karena itu dia ingin mulai memikirkan masa depan. Yoshida kemudian berjanji akan membantu Sayu dan kemampuan terbaiknya dan membiarkan gadis itu memeluknya. Di hari berikutnya saat Asami dan Sayu bekerja, mereka membahas untuk bermain bersama setelah mendapat izin Yoshida. Saat itu, seorang pria di dalam mobil tampak mengawasi dan Asami sempat memperhatikannya datang beberapa kali tanpa membeli apapun. Sementara itu di kantor, Yuzuha melihat Yoshida menerima pesan dan menduga pengirimnya adalah Sayu yang membuatnya iri karena tidak memiliki nomor teleponnya. Saat itu, Airi mendekati Yoshida dan menanyakan tentang beberapa dokumen yang dia kirimkan baru-baru ini. Sekali lagi, Yuzuha merasa iri saat melihat interaksi Airi dan Yoshida. Begitu melihat Airi kembali ke kursinya, Yuzuha mendatanginya dan mengajak Airi makan siang bersama. Di kafetaria, Yuzuha menanyai Airi pendapatnya tentang Yoshida. Airi menyebutkan rumor tentang Yoshida yang memiliki kekasih. Ia juga mengatakan bahwa dia mengetahui tentang Sayu. Yuzuha kemudian bertanya lagi apakah Airi akan kecewa jika Yoshida memilih Sayu. Airi menjawab tidak, karena jika Yoshida memilih Sayu daripada dia tidak ingin memaksakan diri untuk menjalin hubungan dengannya.
Airi juga menyatakan bahwa pada waktunya semuanya akan kembali normal, tetapi Yusua berpendapat bahwa Airi hanya takut. Meskipun Airi bekerja keras untuk apa yang dia inginkan, dia akan kehilangannya suatu hari nanti, jadi lebih baik sabar menunggu kesempatan yang bagus. Yusua kemudian bertanya apakah Airi tidak mencintai Yoshida, dan dia mengaku bahwa dia menyukainya. Bagaimanapun dan apapun yang dia lakukan tidak masalah. Sorenya, saat Yoshida pulang kerja, ia mendapat pesan dari Sayu tentang makan malam. Yusua mendekati Yoshida dan bertanya apakah dia ingin menonton film. Yoshida menolak karena dia menjelaskan Sayu telah membuat sesuatu yang istimewa untuk makan malam. Meski sedih dengan penolakannya, Yusua kemudian bersikeras agar Yoshida memberikan informasi kontaknya dan meminta teleponnya untuk proses pertukaran. Yoshida berbicara dengan sikap merendahkan tentang dirinya yang melibatkan orang-orang yang mengirim SMS. Di sisi lain, Yusua menafsirkan jawabannya sebagai Yoshida tidak menganggap dirinya cukup menarik untuk memberikan info kontaknya kecuali mereka adalah seseorang yang spesial. Malamnya di apartemen, Yoshida mengetahui bahwa makan malam spesial itu sebenarnya adalah katsudon. Sayu mengungkapkan bahwa dia mendapatkannya dari pekerjaannya atas saran Asami dan menyatakan bagaimana makanan itu populer di sekitar periode ujian karena dikaitkan dengan kemenangan. Saat mereka makan, Yoshida bertanya apa yang seharusnya dia menangkan. Sayu mengatakan Yoshida harus memenangkan dirinya sendiri karena musuh terbesar adalah dirinya sendiri. Keesokan harinya, Sayu melakukan tugas hariannya di sekitar rumah dan Yoshida memutuskan untuk membantu. Namun, Sayu menyeret Yoshida ke tempat tidurnya dan menyatakan bahwa pekerjaan rumah adalah pekerjaannya. Meskipun Yoshida bersikeras bahwa dia membantu sedikit, Sayu menolak bantuan apapun dan mencoba mendorongnya kembali ke tempat tidur menyebabkan keduanya jatuh. Saat Yoshida mandi, Sayu menemukan sebuah kotak di lemari dan bertanya apakah boleh memeriksanya dan Yoshida mengizinkannya. Di dalam kotak itu ada catatan dari ibu Yoshida dan album kelulusan SMA. Sayu menemukan foto Yoshida dengan seorang gadis. Yoshida selesai mandi dan berbicara tentang gadis dalam gambar sebagai senior yang dikagumi semua orang dan merupakan kekasihnya pada saat itu. Keesokan harinya, saat Sayu bekerja bersama Kyoya, mobil kemarin datang lagi. Saat melihat pria yang keluar dari mobil, Sayu panik dan merunduk ke balik meja. Kyoya mengetahui bahwa Sayu tidak ingin bertemu pria itu dan menyuruhnya bersembunyi. Beberapa saat kemudian, pria itu masuk ke toko dan menyerahkan kartu namanya kepada Kyoya yang mengungkapkan namanya sebagai Ogiwara Isa, CEO dari Ogiwara Foods. Isa mengajukan beberapa pertanyaan yang melibatkan Sayu dan manajer toko, namun Kyoya menepisnya. Sementara itu, Sayu menjelaskan kepada Asami tentang hubungannya dengan pria tersebut yang merupakan kakaknya. Kyoya kemudian memasuki ruangan tersebut dan memberitahu bahwa kondisi sudah aman. Ia juga mengingatkan bahwa Sayu tidak bisa terus melarikan diri. Dalam perjalanan pulang kerja, Sayu memikirkan kedatangan kakaknya dan menyadari bahwa dirinya harus pulang. Ia kemudian menerima pesan dari Yoshida yang memberitahu dirinya akan pulang larut karena lembur. Saat berniat pergi belanja, Sayu bertemu Yusua dan mengobrol beberapa hal. Ia langsung bersembunyi ke belakang Yusua ketika melihat Isa tak jauh dari mereka. Setelah diberitahu tentang situasi tersebut, Yusua membawa Sayu ke bar karaoke. Sayu berniat mengirim pesan ke Yoshida tentang situasinya, tetapi tidak yakin harus menulis apa. Yusua menyarankan untuk menceritakan tentang situasinya. Meski begitu, Sayu ragu-ragu sehingga Yusua mengirim pesan ke Yoshida dan mengundangnya untuk bergabung. Sementara itu di kantor, Yoshida akhirnya menyelesaikan pekerjaannya dan Hashimoto menyarankan agar dia pulang untuk menemui Sayu. Namun Yoshida bingung dengan teks yang dia dapatkan dari Sayu bahwa dia sedang bersenang-senang. Kembali ke Sayu dan Yusua yang baru saja menyelesaikan sesi karaoke, keduanya membahas tentang orang yang mengejar Sayu. Yusua bertanya apakah Sayu melarikan diri dari kejahatan, tapi dia menyangkal anggapan tersebut. Yusua kemudian bertanya mengapa dia pergi berbelanja dan Sayu menjawab bahwa dia hanya memenuhi salah satu syarat untuk tinggal di apartemen Yoshida. Yusua mengklaim bagaimana keduanya terhubung satu sama lain dan bagaimana perasaan Sayu jika terpisah dari Yoshida. Sayu tidak menjawab sehingga Yusua menanyakan bagaimana perasaan Sayu kepada Yoshida.
Ia memberikan pilihan antara penyelamat atau orang yang dicintai. Sayu menyangkal keduanya, tetapi Yusua memotong dan menyatakan bagaimana Sayu memiliki tujuan ketika dia melarikan diri dan setelah berada di apartemen Yoshida. Yusua kemudian menasehati Sayu bahwa dia harus mempertimbangkan dengan serius apa yang ingin dia lakukan sekarang. Pada saat itu, Yoshida datang dan memutuskan untuk membawa pulang Sayu, tetapi mengundang Yusua untuk bergabung dengan mereka, namun dia menolak. Sebelum pergi, Yoshida berjanji untuk mengajak Yusua menonton film dan pergi. Setelah Yoshida pergi, Yusua menangis terseduh-seduh, menyesali bagaimana Yoshida tidak memandangnya dengan cara yang sama seperti dia memandang Sayu dan bagaimana dia tidak membalas cintanya. Malam berikutnya, Yoshida dan Sayu pergi ke festival musim panas dan sebelum mereka tiba, Sayu menyadari bahwa Yoshida ragu-ragu untuk melihatnya karena yukata yang dikenakannya. Oleh karena itu, Sayu memaksa Yoshida untuk memeriksa yukatanya dan dia menyebutnya cantik. Saat itu, seorang anak laki-laki menabrak Sayu dan dia hampir tersandung, tetapi Yoshida meraih lengannya untuk mencegahnya jatuh. Meski ragu untuk terus menggandeng tangan Sayu, dia bersikeras agar mereka tetap melanjutkannya agar tidak tersesat. Mereka kemudian menyaksikan kembang api dan Yoshida memikirkan bahwa dia tidak akan pernah pergi ke festival jika bukan karena Sayu. Dia kemudian merenungkan kehidupannya di apartemen tanpa Sayu, tetapi ketika dia menyadarinya, Sayu telah pergi. Setelah menangis, Sayu muncul di belakangnya dan memberitahu bahwa dia akan membuang sampah. Mereka terus menonton kembang api dan berpegangan tangan. Sayu bertanya apakah Yoshida mengira dia menghilang dan dia mengakuinya sehingga Sayu meminta maaf. Yoshida kemudian bertanya apakah Sayu berencana untuk kembali ke rumah, namun dia dengan cepat meminta gadis itu tidak memikirkan pertanyaannya. Setelah kembang api selesai, Sayu mengklaim bahwa dari semua pria yang tinggal bersamanya, Yoshida lah satu-satunya yang dia beritahu nama aslinya. Keesokan harinya, Isa muncul di apartemen Yoshida, mengklaim dia di sana untuk membawa pulang Sayu. Sayu menolak pulang karena dia belum siap. Isa kemudian mengklaim bahwa ada orang dewasa yang akan memanfaatkannya, tetapi Sayu berpendapat bahwa Yoshida bukanlah orang seperti itu. Setelah berada di dalam apartemen, Isa bertanya apakah keduanya telah melakukan sesuatu yang tidak pantas bersama, yang dengan tegas mereka bantah. Isa kemudian mengungkapkan bahwa ibu mereka mengkhawatirkannya, tetapi Sayu menolak untuk mempercayainya dan ingin mengetahui alasan sebenarnya. Isa menyatakan bahwa guru Sayu datang mencarinya beberapa kali dan karena tidak ingin mengundang keributan, ibu beralasan bahwa Sayu mengunci diri di kamar. Yoshida kemudian meminta agar Isa memberi mereka waktu selama 3 hari bagi Sayu untuk membuat keputusan apakah dia akan pulang atau tidak. Isa meminta waktu untuk berbicara dengan Sayu dan berjanji bahwa dia tidak akan membawanya pergi. Sayu menemui Isa yang menunggunya di mobil dan Isa mengungkapkan dia merasa lega karena mengetahui Yoshida sangat mengkhawatirkan Sayu. Isa juga mengungkapkan bahwa ibu mereka menghubunginya setiap hari menanyakan apakah dia sudah menemukan Sayu. Isa memberitahu kondisi ibu mereka yang tidak stabil setelah Sayu pergi dan dia menyarankan agar Sayu pulang dan dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk membantunya. Mengaku awalnya pergi karena sakit, Sayu kemudian menyadari bahwa kemanapun dia pergi tidak ada bedanya dan dia selalu sendirian. Namun, Yoshida membuatnya menyadari betapa bodohnya dia. Oleh karena itu, Sayu mengatakan dirinya sendirilah yang harus memikirkan apa yang diinginkannya. Sampai dia tahu apa yang akan dibawa pulang setelah datang sejauh ini, ia tidak akan pulang. Isa memahami dan menyebut bahwa Sayu telah sedikit berubah. Ia mengatakan bahwa Sayu mengungkapkan pikirannya lebih terbuka dari sebelumnya. Isa kemudian memberitahu dia akan memberinya waktu 1 minggu untuk berpikir. Setelah itu, Asami datang ke apartemen dan diberitahu tentang situasi Sayu. Yoshida mengakui bahwa Isa lebih menghormati keputusan Sayu daripada yang dia perkirakan. Sayu mengingat masa lalunya yang membuatnya kabur dari rumah. Ia mengaku tidak pernah akur dengan ibunya dan tidak memiliki teman di sekolah. Namun semuanya berubah sejak ia berkenalan dengan Yuko Masaka. Di masa lalu, keduanya makan siang di atap dan Yuko bertanya mengapa Sayu selalu terlihat keren. Sayu menganggap Yuko adalah orang buangan seperti dirinya dan dia senang menghabiskan waktu bersama Yuko.
Pada suatu hari, sekelompok gadis pengganggu mengincarnya, dan ketika Sayu bertanya mereka mengapa ada di atap sekolah, Yuko bertanya apakah dia menolak seseorang di tim bola basket sekolah. Rupanya, salah satu pengganggu menyukainya dan untuk menghubungi Sayu, mereka mengincarnya. Penasaran mengapa bukan dia yang diincar, Yuko menyatakan bahwa Sayu cantik dan keren, juga tidak terlihat seperti orang jahat. Oleh karena itu, Yuko menjadi sasaran karena hubungannya dengan Sayu. Meskipun Yuko mengatakan dia baik-baik saja dan para pengganggu mengklaimnya sebagai pengikut Sayu. Namun Sayu menyangkalnya dan mengatakan Yuko adalah teman pertamanya. Waktu berlalu dan saat berjalan melewati kamar mandi, Sayu sengaja mendengar sekelompok gadis berbicara tentang bagaimana mereka memberi pelajaran kepada seorang gadis. Menyadari bahwa itu tentang Yuko, Sayu memasuki kamar mandi dan menemukan Yuko basah kuyup. Sayu mencoba menghadapi gadis-gadis itu, namun dia dihentikan Yuko. Tidak ingin mundur, Sayu meraih tangan Yuko dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengkhianatinya dan mereka harus bertarung bersama. Suatu hari, Sayu menemukan Yuko di atas pagar pembatas atap dan mengungkapkan bagaimana dirinya menghancurkan Sayu dengan kehadirannya. Sebelum melompat, Yuko memberitahu Sayu untuk terus tersenyum. Setelah reporter berkumpul di rumah Sayu untuk mewawancarainya terkait peristiwa tersebut, namun Sayu hanya mengunci diri di kamar dan saat bertemu dengan ibunya, dia ditegur atas segala hal yang berhubungan dengan kematian Yuko yang membuat Sayu meminta maaf. Namun Sayu marah ketika ibunya bertanya apakah dia benar-benar membunuh Yuko. Merasa dirinya merupakan penghalang, Sayu memutuskan pergi tetapi dihentikan di tengah jalan oleh Isa. Dia menjelaskan bahwa dia pergi karena ibu menuduhnya membunuh temannya. Memahami watak Sayu, Isa setuju bahwa dia perlu menjauh dari ibu untuk sementara waktu dan kemudian menurunkannya di stasiun Asahikawa. Sebelum pergi, Isa memberinya amplop dengan isi 300.000 yen di dalamnya dan menyarankan agar dia tinggal di hotel untuk sementara waktu dan menghubunginya jika terjadi sesuatu. Sayu berterima kasih dan berpisah dengan kakaknya, namun uang yang diberikan habis dan perasaan kesepian serta tidak berharga perlahan merayapi dirinya. Bahkan, kebaikan dari Isa terasa seperti kasihan sehingga dia memutuskan hubungan dengannya. Tidak lama kemudian, Sayu bertemu dengan seorang pria yang setelah beberapa hari tinggal bersamanya, pria itu tidur dengannya. Kembali ke masa sekarang, Sayu mengakui bahwa dia bodoh, bahwa dia tidak ingat nama pria yang pertama kali tidur dengannya. Hal tersebut terus berlanjut sampai dia akhirnya bertemu dengan Yoshida. Beberapa saat kemudian, ketika cerita berakhir, Sayu tertidur sementara Asami dan Yoshida berbicara di balkon. Asami menanyakan apa yang ingin dilakukan Yoshida untuk Sayu. Keesokan harinya, saat makan siang di kantor, Yoshida menceritakan situasi Sayu. Hashimoto mencoba memberikan pernyataan positif pada situasi tersebut, namun Yoshida menyatakan Sayu kabur dari rumah dan dia tahu bahwa orang tuanya bukanlah yang terbaik. Hashimoto menunjukkan saudara laki-lakinya setidaknya berada di sisi Sayu. Yoshida diam-diam setuju dan terus memakan udonnya karena Yusuha dan Hashimoto terlihat khawatir. Malam itu, Yoshida bertemu Isa yang menunggunya di luar apartemen. Di taman, Isa meminta maaf atas ucapan kasarnya sehari sebelumnya. Yoshida menepisnya dan membicarakan tentang pertemuan pertama Yoshida dengan Sayu. Pembahasan kemudian berubah tentang latar belakang keluarga Sayu yang melibatkan orang tuanya dan sebagian besar kehidupan remaja Sayu. Isa mengaku Yoshida mungkin sosok orang tua pertama yang Sayu sukai. Isa kemudian membungkuk hormat dan berterima kasih karena telah merawat adiknya. Kembali ke apartemen, Sayu diberitahu tentang pembicaraan Yoshida dengan Isa yang kemudian mengungkap ketakutannya untuk kembali ke rumah. Sayu menyadari bahwa dia harus kembali ke rumah dan memastikan bahwa dia siap. Di hari berikutnya, Sayu memberikan Yoshida buku catatan dengan bermacam-macam resep. Ia berharap Yoshida memasak makanan untuk dirinya sendiri daripada terus-menerus pergi ke Toserba untuk membeli makanan. Yoshida menghargainya dan sangat berterima kasih. Di hari lainnya, setelah Yoshida menyelesaikan makan malam, Sayu membawanya ke bukit tempat Asami pernah membawanya. Sayu berterima kasih kepada Yoshida karena telah membantunya menyadari kesalahan yang dia buat. Bagi Sayu, hidupnya menjadi lebih baik ketika dia bertemu Yoshida. Ia bertekad untuk menghadapi kesalahannya daripada tetap tinggal dan melarikan diri. Sayu menyatakan
bahwa dia ingin membuktikannya untuk dapat hidup sendiri suatu hari nanti, dan pada hari dia pergi, ia berharap Yoshida mendukungnya. Di ruang istirahat kantor, Yoshida mendapat telepon dari Asami yang menanyakan apakah dia tahu keberadaan Sayu, karena gadis itu tidak mengangkat teleponnya dan tidak dapat menemukannya dimanapun. Mengambil inisiatif dari situasi tersebut, Hashimoto melapor kepada Airi bahwa Yoshida merasa tidak enak badan dan ingin mengambil sisa hari libur. Airi mengerti dan membiarkan mereka pergi. Meski Yoshida masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan, Yusuha dengan sukarela menyelesaikannya. Mengemudi di jalan raya, Hashimoto dan Yoshida berbicara tentang perasaan Yoshida terhadap Sayu, terutama tentang seberapa besar perhatian Yoshida dan kekhawatirannya pada Sayu, karena itulah satu-satunya hal yang ada di pikirannya akhir-akhir ini. Airi menghubungi Yoshida dan mereka kemudian tiba di apartemen di mana dia, Asami dan Sayu sedang menunggunya. Ternyata, Sayu ingin melihat di mana Yoshida bekerja dan ingin berjalan pulang bersamanya. Malamnya, Sayu bertanya apakah dia bisa tidur di ranjang bersama Yoshida, karena itu adalah malam terakhirnya di apartemen dan Yoshida mengizinkannya. Sayu mengingat bagaimana pertama kalinya mereka begitu dekat dan berjanji dia tidak akan melakukan sesuatu yang aneh. Namun, dia kemudian menggenggam punggungnya dan bertanya, jika Yoshida adalah ayahnya, apakah dia akan menjadi gadis normal? Yoshida menyatakan bahwa dia bukan ayahnya, dia hanya seseorang yang membiarkannya masuk ke dalam apartemennya. Yoshida kemudian mengungkapkan bahwa dia akan ikut bersama Sayu ke Hokkaido. Ia berjanji akan mengawasi gadis itu sampai akhir dan akan menemani Sayu menemui ibunya. Sayu merasa lega dan memeluk Yoshida sambil mengucapkan terima kasih. Di area parkir tepat di luar apartemen Yoshida, Asami memeluk Sayu saat Isa dan Yoshida bersiap. Asami meminta Yoshida menjaga Sayu dan mengucapkan salam perpisahannya dengan gadis itu. Dalam perjalanan ke Hokkaido, Yoshida duduk di sebelah Sayu yang bersandar di kursinya dan ditutupi selimut. Isa berkomentar bagaimana dia terkejut bahwa Yoshida ikut, yang mengklaim dia ingin ikut karena ingin mendukungnya sehingga Sayu bisa berani. Selain itu, karena dia tinggal di rumahnya untuk waktu yang lama, Yoshida merasa bahwa itu adalah kewajibannya untuk menjelaskannya kepada keluarganya. Isa menyebutkan bahwa dia mungkin kesulitan menjelaskan situasinya kepada ibu mereka, tetapi merasa bahwa keputusan Yoshida akan sangat membantu Sayu dalam kondisi mentalnya. Sayu kemudian terbangun dan bertanya apakah Yoshida benar-benar ikut dengannya, dan dia menjawab bahwa pesawat sudah terangkat dan mengudara. Setibanya di bandara, mereka diantar ke Sapporo oleh seorang sopir. Yoshida terkejut karena dia mengira mereka tinggal di Asashikawa. Tetapi, Isa menjelaskan di mana cabang perusahaannya berada dan dia perlu mengambil sesuatu. Menyadari Sayu menatap keluar jendela dengan lesu, Isa menyarankan keduanya menghabiskan waktu bersama dan saran itu sedikit menghibur Sayu. Setelahnya, Yoshida dan Sayu mengunjungi kafe dan Sayu mengungkapkan bahwa dia belum pernah ke kafe sebelumnya. Ketika keduanya memutuskan apa yang mereka inginkan, Yoshida menarik perhatian pelayan dan memesan kopi panas untuk dirinya sendiri dan Sayu memesan teh hijau. Saat itu, Sayu memperhatikan beberapa gadis duduk di luar bangku dan mengatakan bahwa ibunya tidak suka ketika dia pulang terlambat sepulang sekolah. Namun, saat kabur dari rumah, Sayu melihat sekumpulan anak seusianya sedang nongkrong di kafe. Ia kemudian menyebutkan betapa bahagianya dia akhirnya bisa masuk kafe tanpa alasan bersama Yoshida. Yoshida bertanya, apakah Sayu takut pulang dan Sayu membenarkan. Yoshida memberitahu, untuk itulah alasan Yoshida pergi bersamanya. Menjelang sore, Yoshida dan Sayu diantar ke SMA Asahikawa Dairoku oleh Isa atas permintaan Sayu. Di lokasi, Sayu sangat gugup dan ditemani oleh Yoshida. Keduanya menyelinap ke sekolah menghindari gerbang depan karena ada kamera yang ditempatkan di sekitarnya. Meskipun Yoshida mencatat bahwa mereka pada dasarnya masuk tanpa izin di halaman sekolah, namun Sayu berpendapat dia melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk dari itu. Meski ketakutan, Sayu menyatakan keinginannya untuk naik ke atap. Di bagian atas tangga menuju atap, Sayu mencoba membuka pintu tetapi tidak dapat membuka kunci pintu. Oleh karena itu, dia pergi melalui jendela terdekat ke atap. Gemetar ketakutan, Sayu meminta Yoshida untuk ikut dengannya. Sayu teringat masa lalunya bersama Yuko dan berlutut di dekat bangku tempat Yuko dan dia biasa duduk.
Yoshida bertanya apakah Sayu baik-baik saja dan dia meyakinkan Yoshida bahwa dia baik-baik saja. Sayu bergegas ke pagar yang dipasang di sekitar atap dan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Yuko. Yoshida meraih tangan Sayu yang berdarah dan menyatakan bahwa itu bukan salahnya. Sayu kemudian menangis dan Yoshida mengambil sapu tangan untuk menyeka air matanya. Waktu berlalu dan baik Yoshida maupun Sayu duduk di bangku atap dan Sayu berterima kasih karena Yoshida telah menemaninya. Saat meninggalkan halaman sekolah, Sayu berjanji untuk membelikan Yoshida sapu tangan baru, tapi Yoshida menolak tawaran itu dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Sayu menjawab tidak, tapi menyatakan bahwa dia siap untuk menghadapinya. Keduanya kemudian kembali ke mobil Isa dan sesampainya di rumah, Sayu menerima tamparan dari ibunya. Sayu! Ibu Sayu memarahinya karena menghilang yang menyebabkan desas-desus buruk menyebar tentang dirinya. Isa mencoba berunding dengan ibunya dan memperkenalkan Yoshida sebagai orang yang sudah lama merawat Sayu. Ibu Sayu kemudian mengklaim bahwa dia pergi hanya untuk membuat keluarganya marah. Namun Sayu menolak anggapan itu dan mengklaim dia melakukannya untuk menjauh dari ibu yang tidak pernah mencoba memahaminya dan mencoba menyalahkannya atas kematian temannya. Saat percakapan berlanjut antara Sayu dan ibunya, Yoshida mulai memahami mengapa Sayu meninggalkan keluarganya sejak awal. Saat ibu meremehkan Yoshida tentang bagaimana dia merawatnya, Sayu membela Yoshida, mengklaim meskipun dia membenci dirinya sendiri karena melarikan diri, Yoshida tidak hanya membantu dan merawatnya, dia juga memberikan dukungan emosionalnya. Ibu Sayu mengomel dan mengklaim bahwa dia seharusnya tidak pernah melahirkan Sayu. Yoshida langsung turun dari kursinya dan bersujud kepada ibu Sayu, memohon untuk merawat Sayu hingga dewasa. Ibu Sayu bingung bahwa orang asing melakukan itu untuknya dan heran karena Isa juga memohon padanya. Sebelum tidur malam, Yoshida bertanya apakah dia bisa berbicara dengan ibu Sayu lagi dan Isa mengizinkannya. Yoshida meminta maaf, namun ibu Sayu menepisnya. Ibu bertanya apakah Yoshida benar-benar tidak melakukan apapun pada Sayu. Yoshida bersumpah bahwa dia tidak pernah melakukan apapun kepada Sayu. Ibu Sayu kemudian mengatakan dia akan membicarakan semuanya dengan Sayu dan menyuruh Yoshida kembali ke Tokyo keesokan harinya. Sayu menemui ibunya dan berlutut untuk meminta maaf atas masalah yang ditimbulkannya. Ibu bingung karena Sayu mengaku bahwa rasa frustasinya yang menumpuk membuatnya melarikan diri meskipun hal itu menimbulkan masalah bagi ibu dan Isa. Sayu menyebutkan bagaimana pertemuannya dengan Yoshida yang mengubahnya. Sehingga ibu menanyakan apakah dirinya benar-benar satu-satunya orang tua untuk Sayu. Sayu mulai menangis dan mengatakan hanya ibunya lah satu-satunya orang tua untuknya. Ibu meminta Sayu tetap tinggal di rumah dan menyuruhnya bekerja keras hingga lulus dan setelah itu dia akan membebaskannya melakukan apapun. Keesokan harinya, Yoshida diturunkan di Bandara Hokkaido oleh Isa dan Sayu. Isa memberikan Yoshida sebuah amplop berisi uang untuk ongkos pesawat. Namun Yoshida menolak karena Isa sudah membayar tiket pesawatnya. Isa tetap bersikeras, tapi Yoshida tetap menolak dan menyarankan agar dia menggunakan uang itu untuk membelikan Sayu baju baru. Keduanya kemudian berjabat tangan dan berpisah. Ketika pengumuman pesawat terdengar, Yoshida berpisah dengan Sayu, tetapi gadis itu menghentikannya dan memberitahu bahwa dia senang kabur dari rumah. Karena jika tidak, dia tidak akan pernah bertemu Yoshida dan setelah mendengarnya, Yoshida mengaku dia juga senang bertemu dengan Sayu. Sayu menyatakan perasaannya, namun Yoshida memberitahu dia menyukai wanita dewasa. Yoshida memuji penampilannya, tetapi dia tidak dapat melihat Sayu dengan cara yang sama seperti yang dia rasakan terhadapnya. Menanyakan apakah dia akan memiliki kesempatan ketika lebih tua, Yoshida mengklaim dia akan terlalu tua untuknya dan menyarankan agar Sayu memasukkan kenangan waktu mereka bersama ke dalam kotak untuk menjalani kehidupan barunya. Dengan berlinang air mata, Sayu menyebutkan bahwa sebuah kotak tidak cukup besar untuk menampung kenangan berharga bersamanya. Ia menggenggam tangan Yoshida dan berjanji suatu hari akan bertemu dengannya lagi. Malam itu, di apartemen Yoshida menemukan catatan khusus yang ditinggalkan Sayu serta kemeja berkancing yang dia kenakan dengan aroma di atasnya dan buku resepnya.
Percaya dia tidak perlu menggunakan buku itu, Yoshida kemudian mencoba memasak sup misonya sendiri, tetapi ketika mencicipinya, dia berkomentar betapa buruknya masakannya tersebut. Yoshida mulai menangis dan mengklaim bahwa dirinya tidak baik-baik saja. 2 tahun berlalu dan Yoshida masih bekerja di kantornya. Ia membantu Yuzuha meninjau beberapa dokumen yang bermasalah. Dan saat ini, Yuzuha sudah menjadi kepala proyek besar yang menghibur Yoshida karena dia pernah menjadi pemalas besar dan dalam waktu 2 tahun dia banyak berubah. Airi kemudian mendekati mereka dan menawarkan untuk mengajak semuanya makan malam untuk merayakan proyek Yuzuha. Namun Yoshida menolak karena komitmen sebelumnya. Airi mengerti, tetapi Yuzuha menyebutkan bahwa Yoshida berhutang kencan padanya yang membuatnya bingung. Pada larut malam saat berjalan pulang, Yoshida berbicara singkat di telepon dengan Asami. Langkah kakinya terhenti saat menemukan seorang gadis yang dikenalinya sebagai Sayu. Yoshida hampir menangis mengetahui gadis itu duduk di tiang lampu yang sama dengan waktu pertama kali dia menemukan gadis itu. Keduanya kemudian memutar ulang kejadian 2 tahun lalu saat mereka pertama kali bertemu. Wah, anime ini cukup menarik ya. Dan meski tidak menemukan banyak hal istimewa, Min-chan cukup suka dengan setiap episodenya dan karakter Yoshida. Apalagi endingnya juga pas banget dan sangat berkesan. Buat kalian nih yang bosen sama anime petualangan, Higehiro bisa jadi salah satu yang bisa ditonton loh. Oke, itu aja ya pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah!